Begitu kepada Ustazah Esti dipersilakan. Monggo. Terus Leo lagi datang. Jazakallah khairan Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya cintai semuanya, ibu-ibu jamaah at-ta'awun, mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan semoga senantiasa tercurah kepada kita dan keluarga, untuk guru-guru kita dan untuk orang-orang yang mencintai dan kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga terus mengalir kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau yang memberikan syafaat kepada kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk pada umat beliau yang mendapatkan kemuliaan syafaatnya. Ibu-ibu sekalian, kita bahas Al-Fajr ayat 21 sampai 30. Betul? Baca bareng-bareng dulu ya Bu ya. Yuk. 1 2. Qurannya dibuka dulu. Ayat 21 sampai 30. Udah. Al-Fajr bagian terakhir. Udah dapat belum? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma'idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusi'u wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Sadaqallahul azim. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bu kalla? Jangan berbuat demikian. Artinya jangan sampai kita mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Karena perhatikan di ayat selanjutnya, idza dukkatil ardu dakka dakka. Kemudian kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian yaumul qiyamah, yaitu apabila bumi digoncangkan berturut-turut, tidak ada jedanya, selalu dalam keadaan apa Bu? Tergoncang. Jadi gunung-gunung diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk dibangkitkan dari kubur mereka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi hari kiamat.
Wa jaa rabbuka, dan datanglah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memutuskan peradilannya dengan hukum-hukumnya di antara makhluknya. Ya Bu ya, segala sesuatu yang dulu kita kerjakan di dunia, kemarin kita ngapain, amal-amal kita apa, begitu ya Bu ya. Nah, itu semuanya nanti akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadili kita pada ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang selamat dari apa Bu? Dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala, dari peradilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat yang seperti itulah ya kenapa kita dalam keadaan ragu nih, dalam keadaan ya Bu ya, Masya Allah, ini nanti amalku bagaimana, kondisiku bagaimana. Kita butuh yang namanya syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Butuh pertolongan, ya Bu ya, butuh pertolongan. Dan di saat yang seperti itu tidak ada nabi yang bisa, atau tidak ada siapapun makhluk, ya Bu ya, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Mereka egois masing-masing dengan urusan masing-masing gitu. Hatta kalau kita nemuin gitu, misalnya bapak kita Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim gitu ya Bu ya, Nabi Nuh gitu, dan yang lainnya, mereka akan menjawab gitu ya, nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi artinya apa? Sendiri-sendiri, masing-masing. Hari ini masing-masing gak ada hak untuk apa? Memberikan syafaat. Mereka mikirin dirinya juga, ya Bu ya. Masya Allah, para nabi, para utusan juga ya menjawabnya seperti itu. Bagaimana dengan kita? Para pengikutnya pasti mencari siapa yang bisa menolong mereka pada waktu itu. Ya, tapi mereka menjawab begitu. Hanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang kemudian beliau mengatakan analaha, akulah yang akan memintakannya, akulah yang akan memintakannya. Maksudnya apa? Memintakan syafaat kepada kita semuanya supaya kita dilindungi ya Bu ya dari keburukan-keburukan. Ya, jadi Masya Allah, sampai kalau kita melihat ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini Bu, itu kita ngebayangin kayak Rasulullah itu cintanya sama kita itu sampai yaumul kiamah tuh tidak berhenti-berhenti gitu. Ya Bu ya. Qoblal maut, sebelum beliau meninggal, beliau itu mikirin umatku bagaimana ya nanti setelah aku meninggal gitu kan ya bahasanya. Makanya beliau yang diingat umati kan begitu. Ya maksudnya nanti bagaimana ya kondisinya umatku nanti setelah aku meninggal gitu. Bahkan sampai di yaumil kiamah, di yaumil hisab, di waktu dimana semua umatnya Nabi Muhammad SAW, semua manusia mencari syafaat dan tidak nemu gitu ya kan, Rasulullah SAW sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala, panjang banget sujudnya ya, dan itu betul-betul Rasulullah SAW mengibak kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Begitu. Jadi bahasanya Rasulullah itu pasang badan buat kita Bu. Ya kan? Pasang badan buat kita supaya Rasulullah bisa memberikan apa Bu? Kebaikan, supaya Rasulullah bisa menolong umatnya. Ya, padahal di hari kiamat yang lainnya aja mikir nafsi-nafsi sendiri-sendiri gitu. Ya, dari situlah kemudian gitu ya, kita tuh melihat Masya Allah ya kemuliaan baginda Nabi ya, istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Maka kita beruntung sekali menjadi apa umatnya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam ya, diperlihatkan neraka jahannam yang kondisinya ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau berkata gini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak ya yajurrunaha. Jadi ma'a kulli ya Bu ya, ma'a kulli zimamin sab'una
alfa malakin yajurunaha. Jadi artinya gini Bu, neraka itu, neraka jahanam ya, pada hari itu didatangkan dengan 70.000 kendali, yang masing-masing kendali dipegang oleh 70.000 malaikat yang menariknya. Gitu. Itu neraka jahanam. Kondisinya seperti itu. Dan orang yang nantinya akan menjadi penduduk neraka, ya, itu mereka akan melihat dengan nampak jelas bahwa kesanalah mereka akan berakhir. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu kita, ya. Yauma idzi yatadzakkarul insanu, ya. Dan pada hari itu dikatakan ingatlah manusia, ya, yakni para manusia teringat semua amal perbuatannya di masa lalu, ya, baik yang telah lama maupun yang baru. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak berguna lagi. Apa yang menjadi ingatan mereka akan menjadi hal-hal yang membuat mereka menyesal, itu tidak berguna lagi, ya. Yaqulu, maka kalimatnya itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang seperti ini. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku, ya, untuk hidupku ini. Maksudnya orang kalau sudah dibangkitkan di yaumil qiyamah, ditunjukkan, ya, neraka, kemudian dia hanya bisa menyesal, ya, penyesalannya ternyata tidak ada guna. Maka kalimat penyesalannya ya laitani qaddamtu li hayati, ya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk kehidupanku yang sekarang dihadapin itu loh, yang di hari dimana dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di hari-hari dimana dikasih kenikmatan di dunia, kita suka apa Bu? Suka lupa, betul nggak Bu? Ya, suka lupa, kita tuh sukanya kalau lagi, gitu ya, mendapatkan kenikmatan sama Allah, ya. Tapi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan di sini tidak ada, gitu ya. Kita tuh suka lupa, suka kebablasan, suka nggak inget sama yang ngasih nikmat. Betul apa betul Bu? Ya, ibarat orang kalau kita ngasih baik sama orang, tuh orang nggak berterima kasih sama kita, rasa hati kita gimana Bu? Gedek ya kan? Nggak suka gitu loh, ya. Malah kadang-kadang orang itu kalau melakukan kebaikannya nggak ikhlas karena Allah, gitu kan? Ada yang bilangnya besok-besok lagi nggak mau baik sama dia, soalnya percuma dibaikin, begitu. Betul nggak Bu? Nah, itu ciri orang kalau berbuat baik nggak ikhlas karena Allah tuh begitu, ya kan? Mengharap orang yang dibaikin berbuat baik lagi sama kita, gitu. Ya. Nah, manusia tuh begitu tuh. Padahal kebaikan kita apa Bu? Kalau kita baik sama orang lain itu loh, perbuatan baik kita tuh apa sih? Ya. Padahal gitu ya, ibarat diabaikan oleh orang tersebut, sebenarnya nggak ada masalah, karena ya nggak ngaruh juga sama dia. Betul nggak ya? Paling-paling kita datang ke rumah dia, kasih makanan yang sebenarnya dia sudah punya makanan. Bener apa bener tuh? Ya kan? Kita datang ke rumah dia, kasih hadiah jilbab yang sebenarnya nggak dikasih jilbab kita juga, dia udah bisa beli jilbab sendiri, udah lebih bagus daripada yang kita kasih misalnya. Begitu juga makanan, nggak kamu kasih pun gitu ya, nggak dikasih pun gitu ya, dia bisa membeli lebih enak daripada yang kita beli. Betul nggak? Itulah kadang-kadang kenapa orang itu meremehkan orang lain yang memberi, ya kan, memberi kebaikan. Maka kalau kita yang ngasih karena ngasihnya niatnya supaya orang itu baik sama kita, rugi banget kita. Betul nggak Bu? Ya kalau nurutin kebutuhan dia ya kitanya nggak sanggup Ustazah. Betul nggak Bu ya? Ya misalnya gitu ya Bu ya, dia supaya baik sama saya gitu ya, harus dikasih apa gitu ya, kasih mobil, ya kita ya nggak sanggup gitu kan. Jadi dia yang nggak punya mobil Bu kasih mobil, dia nggak sanggup kita. Kan begitu ya. Barulah orang tuh kalau dikasih sesuatu yang wah gitu baru, ya kan,
Al-insanu apa Bu? Manusia itu budaknya kebaikan. Ya. Dia biasa kalau udah di baiknya tuh ngerasa kayak bener-bener di ini barulah. Betul enggak Bu ya? Kalau kita mah baru apalagi cuman ngasih tahu kebaikan doang, dianggap remeh banget. Betul enggak Bu ya? Cuman gitu ya, ngajakin baik doang. Kadang-kadang manusia tuh begitu, dianggap remeh. Makanya rugi kalau kita karena Allah, karena manusia, bukan karena Allah. Jadi kalau beramal Bu, karena Allah aja, biar kita nggak rugi. Karena memang manusia tuh banyak nggak berterima kasih, ya kan? Dan udah tahu kita ngasih sesuatu yang nggak urgen sama dia. Wong yang Allah ngasih sesuatu yang urgen aja sama dia, ya kan? Nih orang nggak berterima kasih sama Allah, betul apa betul? Yang kasih napas siapa? Allah. Yang kasih apa? Hidup dia siapa? Allah. Kasih rezeki dia siapa? Allah. Kasih sehat dia siapa? Allah. Berterima kasih kak dia sama Allah? Malah dia nyembah Tuhan yang lain, dia katakan. Dia menganggap ada Tuhan lain selain Allah, kemudian dia sembah, dia samakan kedudukannya dengan Allah gitu. Apa orang kurang ajar nih gitu? Iya kan? Bahasanya kan gitu ya. Kalau kita mah diabaiin ya santai aja gitu kan ya harusnya ya. Ya kalau yang bener-bener tuh udah seperti itu gitu, ente kagak bakalan lahir di muka bumi kalau enggak Allah kasih izin hadir. Kan begitu ya Bu ya? Ya. Nikmat hidup itu bisa enggak pakai hitungan ya hari, pakainya hitungan detik. Kalau Allah mau cabut itu bisa. Tiba-tiba sehat, tiba-tiba ujuk-ujuk, ya Bu, kan banyak tuh cerita, ya. Kalau Allah mau, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasya wa tanzi'ul mulka mimma tasya, kan begitu ya Bu ya, ngasih, ya kan, mulknya, ya, ngasih kesuksesan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, gampang. Ngambil pun begitu, ngasih. Ya diambil, yang ngasih Allah, yang ngambil Allah kapanpun, ya Bu ya, kondisi kayak gimana pun gampang ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang kafir seperti ini, orang-orang tidak beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu berterima kasih sama Allah, nggak tahu bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan tempat kembalinya, yaitu neraka yang tadi disampaikan, ya, dibawa oleh berapa malaikat tadi Bu? Ya, ditarik oleh ya ribuan malaikat, 70.000 kendali, ya, yang masing-masing kendali dipegang oleh 70.000 malaikat, ya. Maka mereka barulah merasakan apa Bu? Penyesalan. Ya Allah, andaikan dulu waktu hidup di dunia aku beramal soleh. Ya Allah, andaikan aku hidup di dunia beriman kepadamu. Ya Allah, andaikan aku hidup di dunia banyak bersyukur kepadamu. Ya Allah, gitu kan? Ya laitani bahasanya. Laitani itu kalau dalam bahasa Arab Bu, itu kata penyesalan yang gak mungkin kembali, yang gak mungkin akan, ya kan? Ya udah gitu. Nggak mungkin dapat gitu, nggak mungkin itu, nggak mungkin diputer lagi, nggak mungkin. Kalau sudah episode hidupnya itu udah ganti Bu. Sekarang yang di usianya 50 tahun ada ya. Rata-rata atau cuman sebagian kecil? Rata-rata 50 tahun ya. Yang 20 tahun ada? Ada nggak yang 20 tahun? Saya kalau gitu. Ya 20 tahun plus. Ya. Yang 50 tahun, misalnya usia kita 50 tahun. Ya, sekarang udah usia apa berarti Bu? Ya kan? Jelita ya. Ya. Lolita. Ya apa tuh Lolita? Ya, udah jalan 50 tahun lah ya usianya ya, misalnya gitu. Bisa nggak Bu kembali lagi di usia 20 tahun? Ya, bisa nggak kita kembali lagi misalnya kalau kita pakai seragam SMA terus kemudian sekolah SMA lagi, bisa nggak? Iya kan? Lucu
lucu gitu, nggak mungkin gitu. Dulu yang sekarang nih kalau kita ngaca ya, misalnya sekarang banyak kerutan di muka kita nih sekarang, gitu ya Bu ya. Sekarang banyak kerutan. Dulu kita pernah kinclong, betul nggak? Kita pernah mulus, betul? Ya, yang sekarang kita ngaca, Bu, di kaca badan kita yang melar, yang sudah pakai XXL gitu kan ya. Ingat dulu kita pernah pakai ukuran S, betul nggak? Ya kan? Ukuran S sudah pernah kita pakai, ukuran M udah pernah kita pakai, sampai akhirnya ke XXL itu nggak ujuk-ujuk, betul nggak Bu ya? Ya, itu dulu gitu. Ya, seperti orang yang sudah keriput, bisa nggak Bu jadi kinclong mulus lagi? Kan enggak. Yang sudah sepuh bisa jadi muda lagi? Kan enggak. Ya, yang ukurannya XXL kecuali sakit-sakitan. Ya kan? Kan ya mau jadi S itu kayaknya nyaris nggak mungkin gitu. Iya kan? Walaupun kalau masih di dunia, atas kehendak Allah segala sesuatunya itu bisa terjadi. Betul apa betul? Oh, Jemput sekolah. ya. Ya itu bisa aja terjadi gitu, ya. Tapi kalau misalnya sudah di akhirat, Ibu udah kadung kita di akhirat, Bu. Nggak mungkin kita balik lagi ke dunia, nggak mungkin. Ya Allah, balikin aku ke dunia ya Allah. Aku mau beramal soleh, nggak bisa. Dunianya udah nggak ada. Udah dilipat, ya, diganti dengan ya alam akhir, ya. Ini kan banyak kita diingatkan sama guru-guru kita Bu ya, banyak kita diingatkan tentang pentingnya beramal soleh di dunia supaya nanti di akhirat kita nggak nyesel. Tapi ntar begitu lagi, ya kita lupa lagi gitu ya, lupa lagi lu sifatnya manusia tuh begitu, ya kan? Kalau misalnya diingatkan, kalau misalnya kita ya mendengarkan nasihat guru-guru kita ingat, nih duduk kita begini, iya ya bener kayaknya amal sholat kita kurang nih, sedekahnya kurang, sholatnya masih minimalis, ibadahnya masih minimalis gitu. Betul nggak Bu? Ya. Nah nanti beberapa jam, beberapa waktu, beberapa hari udah lupa tuh kalau kita ada azam tuh pas diingetin, ya karena lagi diingetin begini, ya aku tambah lagi, mudah-mudahan bisa tambahin sholatnya, bisa tambahin ngajinya, betul nggak Bu? Ya, tapi begitu udah sampai rumah gitu kan ya, iya kan, dan lupa lagi karena faktor tambahan malas. Katanya mau ditambahin Bu amal solehnya, ibadahnya gitu. Iya, tapi kenapa berat banget ya? Gitu. Betul nggak Bu? Nah, itu manusia. Makanya memang kita tuh banyak-banyak, sering-sering harus banyak dinasehatin. Betul nggak Bu ya? Ya, ustadzah, guru-guru kita nasehatinya berulang-ulang. Nggak apa-apa, karena memang kita berulang-ulang lagi lupa dengan azam kita untuk berbuat baik. Ya, sering gitu kita berazam nanti begini, nanti begitu, ternyata jadinya begono, benar kan? Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, ya Bu ya. Nah, jadi yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adabahu ahad, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 25-nya. Ya, maka pada hari itu tidak seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, wala yusiqu wasaqahu ahad, dan tidak seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Maksudnya apa? Di hari akhir itu tidak ada siksa, tidak ada azab, tidak ada ya Bu ya, balasan yang lebih daripada apa yang Allah berikan. Insyaallah. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai kita merasakannya. Ya, tidak ada siksaan yang lebih kejam dari siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Tidak ada
ya Bu ya, ikatan itu maksudnya, ya kan, bagaimana pukulan atau ikatan yang dilakukan oleh malaikat Zabaniyah. Ibu-ibu, malaikat Zabaniyah itu siapa? Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat tukang nyiksa, malaikat yang menyiksa hamba-hamba Allah yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Naudzubillah, nggak usah ketemu sama dia, ya Bu ya, nggak usah ketemu, nanti nggak usah punya cita-cita pengen kayaknya ngefans sama malaikat Zabaniyah gitu, kagak usah ya Bu. Ngefansnya sama malaikat siapa Bu? Malaikat yang jaga surga saja, ya. Malaikat siapa Bu? Malaikat Ridwan, ya. Malaikat yang maunya nyambut kita, membukakan pintu-pintu surga sama kita, dan ketemunya sama itu saja. Jangan sampai ketemu sama malaikat Zabaniyah, ya. Ini orang-orang kafir nanti banyak disiksa, ya, karena apa? Karena mereka tidak patuh, tidak tunduk ketika mereka di dunia. Ingat loh Bu ya, siksaan yang seperti ini hanya untuk orang-orang kafir. Yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu siksaan neraka itu hanya untuk orang-orang kafir. Maka jangan sampai kita niru apa yang dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir itu ngapain sih sampai disiksa sedemikian rupa sama Allah Subhanahu wa taala? Orang kafir menyekutukan Allah, ya, menganggap ada Tuhan lain selain daripada Allah, mengangkat makhluknya Allah menjadi itu Tuhan, ya. Ada tandingan, Allah tuh ditandingkan dengan yang lain, padahal itu semuanya makhluknya Allah. Maka kita orang muslim jangan ikut-ikutan. Emang ada Bu orang muslim yang gitu? Nah, orang-orang muslim yang meminta selain daripada Allah sama aja musyrik namanya. Betul nggak Bu? Nah itu sama aja sama orang kafir, ya. Syirik itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngakunya muslim, pakai jilbab, bajunya bagus, tapi ya kan setiap perginya ke dukun, ya kan, ke tempat-tempat apa Bu? Ya, tempat-tempat yang minta-minta kepesugihan. Saya pikir itu tempat gak ada loh Bu, ternyata ada ya. Emang ternyata fakta gitu ya. Saya pikir itu cuma cerita gitu, fiksi gitu ya. Ternyata memang ada, ya. Dan itu subhanallah itu ya. Padahal Bu, orang kalau berteman dengan setan, orang berteman dengan jin, ya kan, Allah kan tidak menerima ibadahnya ya. Tidak bakal diterima tuh ibadahnya, dianggapnya sia-sia. Dan Ibu coba lihat sepanjang sejarah kita melihat orang yang cerita-cerita tentang, ya kan, memelihara tuyul lah, terus kemudian punya apa Bu? Punya pesugihan lah gitu ya. Itu hartanya membawa ketenangan apa enggak? Iya kan? Ujungnya tuh pasti nggak lama gitu ya. Iya sih kaya, paling cuman dia sih punya duit banyak gitu ya. Tapi paling cuman sebentar. Terus kalau ujung-ujungnya anaknya meninggal, istrinya meninggal, keluarganya meninggal, kerabatnya meninggal, itu bahagianya di mana? Betul nggak Bu? Ya kan? Terus nanti ujung-ujungnya dianya sakit, nggak ada obatnya. Betul kan? Malah sengsaranya banyak gitu ya. Jadi sebenarnya Bu, setan itu senantiasa menipu manusia. Ya, selalu menipu manusia. Ya, jangan sampai kita tertipu. Yang seperti itu jangan sampai membawa pada kehancuran kita, sudah di dunia sengsara, ya Bu ya. Nanti di akhirat juga ditambah kesengsaraannya. Nah, orang-orang seperti itu tuh, ya kan, kadang-kadang kerudungan iya, pakai peci iya, pakai sarung iya, kadang-kadang tuh, ya kan, pakai gamis iya, tapi ambil pesugihan iya, ya kan. Naudzubillah min dzalik. Gak boleh ya Bu ya. Ya, sama seperti misalnya cari dukun-dukun begitu ya, minta supaya gitu kan dilariskan dagangannya,
gitu kan, apa tuh bahasanya, penglaris ya, mau begini mau begitu. Itu tuh kelakuannya orang yang tidak beriman sama Allah, Bu. Jangan ditiru. Nah itulah yang mengakibatkan ini orang muslim kenapa tempatnya di neraka. Betul gak? Ini orang muslim, bilangnya orang muslim tuh KTP-nya diperiksa sama malaikat. Iya kan, ibu bawa KTP nggak nanti di gitu. Kalau ya kan, ya KTP diperiksa oleh malaikat itu bahasanya ketika dia dikubur, Bu. Ya kan, orang dikubur tuh ya itu pemeriksaan ini bener nggak tuh imannya gitu kan sama Allah. Bukan KTP yang kayak kita di negara Indonesia gitu kan. Ya, rata-rata kan kita tuh Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah lah kalau di Indonesia nih ya, Islamnya mayoritas umat muslim tuh udah mulai baik ya tuh. Sudah mulai sedikit praktek-praktek perdukunan begitu. Ya kan? Sedikit atau saya yang nggak tahu, Bu. Ya, nggak tahu di luarnya seperti apa. Ya, mudah-mudahan ya, Bu ya. Mudah-mudahan. Tapi di sini mudah-mudahan nggak ada kan ya? Nggak ada, ya, nggak ada. Sembur banyak. Hah? Tukang sembur banyak. Oh gitu. Tukang sembur, tukang urut ya. Oh dukun sembur, dukun urut. Untuk beberapa saat saya nggak nyambung. Ya Allah. Fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Kemudian ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hei jiwa yang tenang. Kalau tadi kan cerita tentang bagaimana Allah menunjukkan ya orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh ketika di dunia. Bagaimana kemudian dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Masya Allah, mereka itu masuk dengan cara terhormat. Cara terhormat. Bahasanya luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan muqaddimahnya saja begini. Ya, menyambut orang-orang yang beriman tuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, ya, kembalilah kepada Tuhanmu. Bagaimana dengan keadaan yang seperti apa? Radiyatan maradiyah, dengan hati yang puas lagi diridhoi. Kitanya ridho, Allah ridho. Begitu. Ya, kita kalau ridho bagaimana, Bu? Rasanya puas, penuh dengan kesyukuran. Itu kalau kita ridho. Ya. Ridho, Bu. Ridho. Ya kan? Bahagia, senang, puas. Nah, ini loh yang dikatakan kesuksesan. Orang hidup sukses tuh begini. Ketika ya Bu ya, Allah ridho sama kita dan kita ridho sama Allah. Ridho pada setiap ketetapan yang Allah berikan sama kita. Allah ridho kepada setiap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Masya Allah. Kalau Allah ridho sama kita, itu berarti semua amal yang kita lakukan adalah amal-amal baik, sehingga Allah ridho sama kita. Betul nggak, Bu? Kira-kira ya, kalau kita melakukan kemaksiatan, Allah ridho nggak kan sama kita? Ya enggak lah, kan begitu ya. Allah ridho ketika kita meninggalkan kemaksiatan, itu Allah ridho sama kita, kan begitu ya. Kalau kita melakukan amal soleh, Allah ridho sama kita. Kalau kita berbuat baik, Allah ridho sama kita. Diemnya kita karena meninggalkan keburukan, Allah ridho sama kita. Betul gak, Bu? Ya, itu Allah ridho di tempat-tempat yang dimana gitu kan, Bu ya. Memang Allah perintahkan, memang kita taat sama ketetapan Allah, itu ridho. Gak mungkin ada orang ahli maksiat
dia melakukan kemaksiatan kemudian diridhoi sama Allah? Enggak mungkin. Paham Bu ya? Enggak mungkin ada orang mabok diridhoin sama Allah, enggak mungkin. Paham Bu? Enggak mungkin orang nyolong, orang korupsi Allah ridho sama yang seperti itu, enggak mungkin. Ya, kaya raya, rumahnya magrong, mobilnya banyak, ya istrinya sampai 4, tapi hasilnya dari uang korupsi semuanya. Kira-kira selama dia menghabiskan, dia belanja, makan, ibadah pakai uang korupsi semuanya haram. Ya, kira-kira Allah ridho apa enggak Bu? Enggak. Ya. Tapi itu terjadi Ustazah. Betul, segala sesuatu terjadi karena takdirnya Allah. Tidak semua yang terjadi yang ditakdirkan Allah diridhoi sama Allah. Jadi kita harus pintar membedakannya. Paham Bu ya? Ya. Semuanya ketika terjadi, apalagi atas pilihan kita memilih berbuat baik atau tidak, akhirnya memutuskan berbuat baik, berarti ya Bu ya, kebaikan itu membawa dan mendatangkan keridhaan Allah. Ya. Tapi sebaliknya, kalau memutuskan melakukan perbuatan buruk dan terjadi, ya kan kadang-kadang ada aja orang niatnya sudah buruk, mau melakukan perbuatan buruk tapi Allah nggak ngizinin. Ya kan Bu ya? Ada aja yang mengakibatkan nggak terjadi, nggak jadi melakukan keburukan. Gitu kan ya Bu ya? Nggak jadinya berbuat baik, nggak jadinya berbuat buruk, terhalangnya dia dari keburukan, itu karena keridhaan Allah. Tapi kalau kemudian dia memilih melakukan keburukan dan ternyata itu terjadi, ya kan, maka tetap keburukan itu bukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Diizinkan terjadi karena memang tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, ya, yang tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Tapi Allah tidak akan ridho dengan keburukan. Jadi apa yang buruk itu tidak akan diridhoi oleh Allah. Begitu. Ya, jadi pilihan atau sesuatu yang amal-amal itu, ya kan, yakinkan bahwa yang diridhoi oleh Allah dan kita ridho. Ya, paham ya Bu ya? Maka ya, nanti di hari kiamat orang-orang yang mukmin, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih labelnya radiyatan maradiyah. Labelnya kita begitu. Statusnya kita begitu, stempel itu Bu. Ya kan? Ini loh hamba yang radiyatan maradiyah. Artinya apa? Yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keren kan? Ya, maka orang yang seperti ini fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam golongan, ya, orang-orang yang, ya, diridhoi, yaitu hamba-hambaku. Hambanya Allah, hambaku, jamaah hambaku yang Allah ridho kepada mereka. Jadi nanti akan ada banyak orang yang dibangkitkan dalam keadaan distempel, ya Bu ya, radiyatan maradiyah tadi. Ya, sudah dengan status radiyatan maradiyah. Maka orang-orang yang seperti itu digolongkan, dimasukkan ke dalam hamba-hambanya Allah yang sama-sama dapat stempel dan predikat radiyatan maradiyah. Mudah-mudahan itu satu di antara mereka adalah kita. Betul ya Bu ya? Kita berdoa tuh, mudah-mudahan satu di antara mereka adalah kita. Sekian banyak hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridho kepada mereka, yang Allah ridho kepada kita, dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala ketetapan dan semua yang Allah berikan kita sewaktu di dunia. Kita ridho ya Allah mengerjakan sholat, ridho kita, ya Bu ya. Kita ridho mengerjakan syariat Allah yang tidak mudah bagi orang-orang lain. Itu sholat tuh susah,
Betul lah Bu ya? Sehari 5 kali. Ya orang yang sebelah aja ya Bu ya. Ya, sanggupnya cuma seminggu sekali. Betul apa betul? Kalau kita sehari sampai 5 kali, dan itu kita mengerjakannya sampai dengan keadaan apa Bu? Ridho, ikhlas, nggak ada berat sama sekali. Ada yang di sini kalau sholat berat gitu rasanya gitu, nggak ridho gitu, ada nggak? Nah itu mah masih belajar ya Bu ya, belajar sholat tuh begitu, ya kan? Dulu waktu masih kecil dipaksain emak-emak kita. Lah kalau udah tua-tua begini sholat kok berat gitu kan ya, Bu mau balik lagi jadi kecil, ya kan? Ya, jangan kan begitu ya. Harusnya sudah melakukannya itu dengan penuh keridoan, lapang dada kita, kan begitu, ikhlas, gampang gitu ya. Bahagia kita melakukan syariatnya Allah, semuanya begitu. Jadi nggak ada kesusahan. Sama misalnya ketetapan-ketetapan yang lain. Kalau sholat mah insya Allah beres ustadzah gitu. Yang nggak beres apa gitu kan? Nih apa nih misalnya zakat, sedekah, ya, ya kan? Enggak, insya Allah kalau di sini mah baik semuanya, ya, kesolehannya, amalnya gitu ya. Insya Allah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada tuh orang yang misalnya ibu ya, sholat iya tapi zakatnya nggak mau, bakhilnya keterlaluan, meditnya luar biasa. Oh harta aku cari-cari sendiri, giliran udah ngumpul napa mesti dibagi dah. Ada yang berpikiran begitu tuh. Ya makanya medit banget tuh. Mau kurban aja gitu ya. Subhanallah gitu. Mikir jadinya enggak jadi. Mikir jadi alhamdulillah ya kan. Mikir jadinya enggak. Naudzubillah. Pas ketepaan atau ketemu pas zakat harus hartanya dizakatin semua gitu ya, diakalin bagaimana supaya nggak bayar zakat gitu. Ada aja ya kan, sebelum waktunya dikurang-kurangin dulu tuh, kadang-kadang tuh ada aja orang ngakalin Tuhannya ya. Subhanallah, mudah-mudahan kita nggak begitu ya Bu ya, jangan sampai ya. Maka fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hambaku yang bagaimana? Hambaku yang tadi radiyatan maradiyah, yang dia melakukan amal-amal soleh, perbuatan soleh ketika di dunia. Kemudian balasannya wadkhuli jannati, ya kan? Gelar karpet merah, sreng, kan begitu ya. Terus silahkan masuk, enak banget gitu. Ya kita kayak ngebayangin begitu deh. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Itu kayak kita pengen digituin gitu ya kan. Pengennya kita tuh nanti begitu pas kita mau meninggal gitu ya. Kita orang yang dimuliakan dengan sapaan yang indah begitu. Pas dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun begini. Kan begitu ya, sampai pada akhirnya wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku ya Allah. Kan udah senyum-senyum kita ngebayanginnya, ya kan Bu? Ya, cita-cita kita kan pengen masuk surganya Allah. Nggak usah pakai mampir-mampir lah ke neraka. Ya nggak usah ketemu, pengen lihat, penasaran aku sama malaikat Zabaniyah, nggak usah gitu ya, nggak usah. Ya, dah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari api neraka, termasuk orang-orang yang apa Bu? Dimasukkan ke dalam surga ya tanpa ada kepayahan. Ya hisabnya dimudahkan. Kalau harus dihisab ya Allah, mudahkan hisabku. Kalau ada dosa ya Allah, ampuni dosaku. Kalau ada kesalahan ya Allah, hapus kesalahanku. Ya kan? Kalau tak layak dengan amalku ya Allah, layakkan dengan kasih sayangmu dan rahmatmu. Kan begitu? Ya, ya Allah, nggak pantas ini loh amalnya untuk masuk surga. Betul nggak Bu ya? Nggak pantas nih amalnya itu. Ya bayar nikmat buat yang nikmat yang dikasihkan ke dunia aja
masih kurang banyak, ya Bu ya, masih kurang banyak banget, gitu ya. Maka dengan apa kita masuk ke dalam surganya Allah Bu? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Allah itu maha rahmat, ya, maha rahmanur rahim. Kasih sayang Allah tuh luas banget. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh malaikat di di tempat malakut gitu ya, pokoknya di tempat-tempat di mana naik, kemudian ditunjukkan terkait ini loh ya, anak cucumu yang gitu ya. Anak cucu itu maksudnya keturunan manusia Bani Adam yang yang mereka bermaksiat ya, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang pokoknya Bu, segala macam maksiat dikerjakan Bu. Kemudian ya Allah nanya sama Nabi Ibrahim, Ibrahim kira-kira gitu ya, kamu ngelihat orang-orang yang begini banyak maksiat ini, ya enaknya diapain nih orang begini gitu kan ya. Nah, Nabi Ibrahim ya, beliau bilang ya dihabiskan aja ya Allah, ya kan, dibinasakan saja semuanya ya Allah, kan begitu ya kan. Nah udah, terus akhirnya udah turun tuh Nabi Ibrahim ya, dari zaman ke zaman. Kemudian suatu ketika Nabi Ibrahim dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anak beliau, Nabi Ismail ya. Dikasih mimpi pertama, Nabi Ibrahim ada perasaan berat, kok anakku disuruh nyembelih gitu ya. Namanya juga apa Bu? Orang tua ya kan. Terus kemudian dikasih mimpi lagi kedua ya, masih ada perasaan ini anakku loh. Sampai akhirnya beliau mantep dengan kekuatan yang luar biasa, semuanya dikumpulkan jadi satu kekuatannya gitu kan. Bahasanya naluri seorang bapak kepada anak ya kan, kekuatan taat sama Allahnya dikumpulin untuk ngalahin itu ya. Sehingga ya kan ketika dia bawa nih Ismail gitu ya, maka Allah sampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim gitu ya, kamu masih ingat gak dulu ketika kamu ya diajak jalan-jalan untuk ditunjukkan orang-orang yang bermaksiat, apa yang kamu sampaikan? Ya udah, habis dibinasakan saja orang-orang yang ahli maksiat begitu, betul kan? Ya, kamu diingatkan itu ya. Nah tapi sekarang kamu perhatikan, kamu diminta untuk menyembelih satu anakmu saja, hatimu berat. Nah bagaimana dengan aku Allah yang aku ini menciptakan mereka loh, yang dengan seentengnya kamu menyuruh untuk menghabisi dan membinasakan mereka. Paham gak maksudnya? Ya kan? Betapa kasih sayang Allah itu luar biasa, bahkan kepada orang yang ahli maksiat sekalipun, bahkan kepada orang yang tidak beriman sama Allah sekalipun, Allah masih kasih kesempatan mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, maka itu yang menjadi dasar modal kita, yakin akan kasih sayang dan rahmatnya Allah, maka kita yakin Allah pun akan merahmati kita sampai hari kiamat kelak. Kan begitu Bu ya? Ya maka walaupun di dunia ini kita merasa nggak terlalu pantas, ya kan? Karena amalan kita minimalis, karena Islamnya kita ya terlalu enteng, ya terlalu ringan amal-amalnya kita dalam beriman, dalam berislam gitu ya. Dalam ibadah pun kadang-kadang masih banyak sekali kurang-kurangnya. Betul apa betul Bu? Tapi kita yakin dengan keyakinan yang besar, dengan keyakinan yang Masya Allah, bahwa rahmat Allah itu luas ya. Allah mencintai dan menyayangi orang-orang yang ya tunduk kepadanya. Maka datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Kalau orang-orang kafir hanya ketika di dunia saja. Tapi ketika di yaumil qiyamah perhitungannya Masya Allah luar biasa. Ya, maka kita yang diandelin itu bukan amalnya kita, tapi apa Bu? Rahmatnya Allah. Tapi jangan sampai bilang begini, kalau gitu mubadir dong saya, ya kan, beribadah. Kalau kemudian yang diandelin rahmatnya Allah, ya jangan sampai berpikir begitu. Kenapa? Karena rahmat Allah turunnya pada siapa Bu? Orang yang bertakwa, orang yang pantas mendapatkan rahmatnya. Maka kita beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan semasa kita di dunia, tujuannya supaya nanti kelak turun rahmat Allah kepada kita. Di akhirat kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat ini gitu ya, banyak para ulama tafsir itu ceritanya macam-macam. Ya misal gitu ya, cerita ya bahwa dulu itu ya di masa di masa kerajaan Romawi atau Persia gitu ya, ketika berkuasa ya ada 4 orang yang diadili karena keimanan mereka. Ya. Satu, dia udah dihadapkan pada siksa ketika dia dipanggil, kemudian ditanya tentang masalah keimanannya. Maka kemudian orang ini yang pertama nih merasa takut akan siksanya Raja Dolim ini. Kemudian dia murtad. Yang kedua, yang ketiga pun begitu, sama, memutuskan untuk murtad, keluar dari keimanannya supaya lepas dari ancaman siksa yang dilakukan oleh siapa? Nih Raja Dolim ini. Nah yang keempat ya, ketika dipanggil, nah Masya Allah, dia tetap mempertahankan keimanannya sampai dipenggal kepalanya, dimasukkan ke dalam sungai. Tapi Masya Allah, dia kepalanya nongol keluar di dasar sungai, kemudian baca ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah gitu ya, ila akhiril ayat. Itu disaksikan oleh banyak masyarakat ya, banyak masyarakat dan kaumnya raja yang zalim ini. Maka kemudian setelah menyaksikan itu, ternyata masyarakatnya pada berbondong-bondong masuk Islam. Ya, tadinya diancam supaya Islam itu tidak menyebar gitu ya. Ya, siapa yang beriman mau dibunuh gitu kan, mau disiksa. Tapi ternyata ya skenarionya berbeda. Ya, dengan kondisi seperti itu malah justru banyak orang yang masuk Islam. Ya, ada lagi cerita ya dari para tabi'in gitu ya, terkait dengan peristiwa meninggalnya Ibnu Abbas. Ya. Jadi dulu ya Ibnu Abbas ketika meninggal, Ibnu Abbas itu siapa sih? Sahabatnya Rasulullah SAW ya. Ketika hendak meninggal dunia dalam keadaan sakit begitu, ya beliau masih ada di kamarnya Ibnu Abbas. Kemudian gitu, beberapa sahabat itu melihat ada orang ya, ini bukan orang tapi ini malaikat, ya kan, malaikat yang tadinya gitu ya, dia kelihatan ada kepak sayapnya begitu, tapi begitu mendekat di bumi dia tuh menyerupai seseorang laki-laki yang wajahnya mirip dengan Ibnu Abbas gitu. Nah, masuklah dia di biliknya Ibnu Abbas gitu ya. Maka dilihatin tuh orang itu. Dari situ nggak keluar-keluar lagi gitu. Dari situ nggak keluar-keluar lagi. Nggak keluar-keluar dari kamarnya Ibnu Abbas sampai Ibnu Abbas meninggal dunia. Ya, maka ya kan, sebelum meninggalnya Ibnu Abbas itu terdengar ada orang yang membacakan ayat ini. Tetapi ketika dicari di kamarnya Ibnu Abbas itu tidak ada siapa-siapa selain Ibnu Abbas itu sendiri. Nah, itu memang ada saja ya teman-teman ya, karomah-karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, walaupun tidak dari kalangan para nabi, tidak dari kalangan para rasul,
yang menjadi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kalau para nabi itu berarti apa Bu? Mukjizat. Tapi kalau para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya karomah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapati rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.